Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Arif. Di video tutorial ini, saya akan melanjutkan pembahasan SAP PP Overview, masuk ke materi pembahasan master data yang ketiga, yaitu tentang work center ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada lingkaran yang berbeda warnanya, yaitu work center. Kita akan melihat secara proses ya, secara bisnis proses, apa yang dimaksud dengan work center. Saya ulangi kembali bahwa di master data PP ada 5 hal yang harus fondasi Anda persiapkan sebelum masuk ke production order ya. Yang pertama adalah material. Kemudian yang kedua adalah bill of material atau BOM. Kemudian work center atau mesin. Kemudian routing atau task list gitu ya. Lalu yang terakhir adalah production person ya. Dan ini adalah tambahan master data yang juga harus Anda ketahui sebagai konsultan PP ya. Tapi sebelum masuk ke materi tentang pembahasan master data work center, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa di dalam situs ini, situs www.sapindonesia.net ya, di mana di sini saya membahas tentang modul SAP PPKM secara random. Maksudnya itu pembahasan secara material skenario per skenario gitu ya. Nanti kalau Anda lihat di sini ada silabus SAP PP modul. Nah, ini pembahasannya mulai dari tentang master data ya, master data material yang tadi kita lihat yang kemarin sudah saya bikinkan overview-nya dari master data material master. Kemudian ini ada juga BOM, work center, routing, dan production version. Di sini pembahasannya nanti Anda bisa lihat di grup master data PP. Itu saya sudah ulas ya tentang pengertian dari master data SAP PP. Berikut juga nanti ada video tutorialnya ya. Anda bisa pelajari konsepnya, bagaimana cara membuat master data dan bagaimana bisnis proses yang ada di SAP PP. Oke. Lalu nanti juga di sini masih di situs yang sama, saya ajak juga untuk mempelajari konsep dari demand management atau planning proses ya. Di mana kita tahu bahwa di SAP PP ada yang disebut dengan planning ya. Planning itu adalah perencanaan proses produksi gitu. Kemudian juga pembahasan tentang MRP ya, Material Requirement Planning. Nah, ini juga harus Anda ketahui sebagai konsultan PP, pemahaman tentang MRP. Di sini pun saya sudah bahas semuanya ya. Kemudian nanti masuk ke Production Order Execution. Kita juga ingin tahu step-step ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim produksi, mulai dari ration ya, pembuatan order, kemudian release, kemudian cek capacity, kemudian scheduling, issue, confirmation, CR, dan TECO ya. Jadi pembahasannya semua sudah saya uraikan. Juga ini yang terakhir adalah configuration. Anda bisa cari nanti di sini artikelnya bagaimana cara melakukan proses configuration di SAP PP. Tentu saja di sini pembahasannya saya tidak dalam karena ini hanya memberikan gambaran secara umum ya. Nanti Anda kalau ingin lebih intens, lebih terstruktur, lebih terarah, khususnya bagi yang pemula di SAP PP ya, dan berharap bukan saja menjadi user SAP PP, juga harapan saya juga Anda menjadi konsultan di SAP PP. Untuk itu saya mengarahkan ke situs yang member ya. Di sini ada www.materi.sapindonesia.net ya.
di mana di sini saya arahkan pembahasannya lebih teratur ya. Ada beberapa materi yang saya sudah buat, berikut juga file PDF, file PPTX ya, sama video tutorialnya. Jadi saya arahkan betul bagaimana cara Anda melakukan proses dari step-step dari materi-materi yang ada semua. Misalnya saya ambil misalnya contoh ini yang routing ya. Nah, yang routing juga Anda bisa nanti download filenya seperti ini. Nah, ini filenya nanti bisa Anda simpan. Kemudian dari file yang Anda download itu Anda ikuti dari video tutorial yang saya jelaskan ya. Karena saya menjelaskan juga di sini dasarnya dari file yang sudah Anda download nantinya gitu ya. Sama, semua konsepnya materi seperti itu. Jadi nanti Anda download dulu materinya, semua download dulu, kemudian Anda ikuti step-step dari video tutorial yang ada di sini ya. Misalnya seperti demand management, nanti Anda download, kemudian Anda pelajari step-stepnya. Di sini ada yang contoh sebagai ini adalah overview demand management, kemudian ini yang make to stock planning seperti apa, dan ini adalah make to order. Kemudian ini yang strateginya juga dibedakan, ada yang 10, ada yang 40, ada yang 20. Nanti di file PPT itu setelah Anda download sama materinya ini bisa lengkap ya. Nah, berbeda dengan di situs ini materinya mulai dari 1 sampai ke 14 ya, sampai ke config 24 sorry, sampai ke 24. Config-nya pun saya ajarkan bagaimana caranya ya. Di mana Anda melakukan proses config-nya pun saya tunjukkan di di SPRO gitu ya. Di mananya nanti Anda bisa ikuti video tutorialnya, berikut juga file PPTX-nya. Oke. Oke gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa mempelajarinya lebih enak begitu ya, lebih detail, lebih dalam mulai dari awal sampai akhir. Berikut juga diberikan saya berikan tambahan maksudnya. Selain materi yang ada di silabus yang sudah saya targetkan sampai ke konflik, juga ada materi-materi tambahan. Misalnya di sini Anda lihat ada how to running LSMW ya, bagaimana cara melakukan proses running legacy system migration workbench. Jadi bagaimana cara melakukan proses upload data dari Excel ke dalam SAP. Nah, itu penting juga Anda harus ketahui. Kemudian Farpon ini adalah tambahan untuk Anda ketahui sebagai konsultan tingkat advance tentunya ya. Kalau yang pemula ingin belajar juga nanti setelah Anda menguasai dasar-dasarnya di atas di materi pertama, Anda bisa mengikuti ke materi-materi seperti Farpon, kemudian yang lainnya misalnya batch determination. Nah, ini juga materi tambahan yang harus Anda ketahui. Karena memang di SAP TV khususnya yang proses industri, maka batch determination ini biasanya mereka lakukan. Karena banyak material yang dibuatkan batch, sehingga perlunya adanya batch determination, khususnya untuk material, untuk produk-produk yang makanan atau obat karena kita memperhatikan expired date. Nah, untuk itulah nanti di batch determination ini saya ajarkan bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana juga nanti pengaruhnya di production atau proses order. Hal lainnya juga di sini ada factory calendar. Nah, ini juga perlu ya setiap tahun biasanya atau udah di setup sampai unlimited gitu sampai tak terhingga untuk melakukan proses setting tahunan gitu ya, setting untuk menyeting, karena ini kalau tidak dilakukan proses setting nanti akan error ketika proses di DGI maupun di GR. Nah, untuk itulah tim produksi ini yang melakukan proses inisialisasi kalender gitu ya, di SKL ini Tikotu. Oke, dan nanti juga banyak lagi Anda bisa saya kasih kalau Anda masuk ke SAP PP, nanti di sini ada juga yang tambahan ya, SAP PP-nya ada tambahan. Karena kita tahu bahwa di SAP PP itu ada 3 ya, ada discrete manufacturing, ada proses industri, dan ada repetitive manufacturing ya. Nanti itu akan lebih jauh kalau Anda ikuti terus perkembangan dari video tutorial saya ini. Anda ikuti channel saya, nanti akan update terus
perkembangan atau apa saja yang ada di SAP PT, baik itu secara materi saya ulas kembali agar Anda bisa lebih update informasinya. Juga saya berikan masukan-masukan baru ya, apa yang terjadi di SAP PT saat ini khususnya yang ada di Indonesia begitu ya. Oke, itu sekilas tentang situs yang ada yang terlewat. Di sini juga ada situs QM. Nah, ini QM juga saya sudah membuatkan situsnya khusus sapqm.wordpress. Di sini juga saya menjelaskan konsep dari SAP QM. Karena SAP QM ini adalah modul kecil dari SAP ya, semua modul, maka biasanya QM itu digandengkan dengan PP ya. Karena sangat erat kaitannya gitu di dalam proses produksi gitu ya. Nanti Anda akan lihat bagaimana perannya QM di dalam proses produksi. Oke, itu saja tentang situs yang mungkin Anda bisa cek, bisa Anda pelajari, ya, bisa Anda lihat-lihat atau Anda ambil pun tidak masalah. Yang penting Anda bisa manfaat di tempat-tempat kerja Anda, khususnya yang menggunakan SAP ya. Nanti Anda bisa masuk ke Intertek di sini ya. Kenapa di sini Intertek? Perlu saya jelaskan bahwa di pembuatan ini, di dalam pembuatan SAP materi SAP Indonesia.net ini saya bekerja sama dengan PT intertekconsulting.com ya, di mana ini adalah perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak di dalam trading ya, ekspor impor, juga di dalam consulting, khususnya konsultasi di dalam masalah pelayanan ekspor dan impor ya. Kami banyak tim yang melayani masalah itu. Nanti kalau misalnya Anda kebetulan punya produk ya, punya produk untuk bisa mau dieksporkan gitu ya, itu pun kami berusaha untuk membantu Anda bagaimana jalannya proses sampai bisa barang Anda diekspor ke luar gitu ya. Saat ini yang dipegang dari Intertek Consulting adalah ekspor ke Cina ya, ke Cina, ke Korea, ke Thailand, nanti mungkin ke Singapura juga. Kemungkinan akan berkembang lebih lanjut ya, tergantung dari produk kita yang kita pasarkan ke luar gitu. Oke, jadi saya bekerja sama dengan Intertek Consulting dalam hal sosialisasi, dalam hal pembuatan yang rencananya nanti selain e-book juga kita akan terbitkan e-book dengan 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena dari survei yang saya cek di situs saya itu banyak sekali request dari luar ya, di luar Indonesia yang meminta materi ini dibuat dalam bahasa Inggris ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tentunya yang saya kejar adalah berbahasa Indonesia dulu, nanti yang berikutnya baru menggunakan bahasa Inggris untuk disosialisasikan ke luar gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita tentang work center. Secara sederhana, mungkin Anda ini work center ini sudah menjadi satu istilah ya, idiom gitu kan ya. Jadi kita bisa menyamakannya dengan mesin ya. Untuk sementara biar Anda tidak bingung, work center adalah mesin. Begitu dulu ya. Jadi supaya mudah mempelajarinya. Oke, kita lihat apa agenda kita di work center. Kita akan membahas tentang definisi ya, supaya Anda paham betul definisi dari work center itu seperti apa, kemudian data dari work center, kemudian produk costing dan capacity data ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini dia work center secara definisi adalah area di mana tempat berlangsungnya proses kegiatan ya atau operasi. Itu yang disebut dengan work center. Tadi saya menganalogikan bahwa work center itu adalah ibaratnya mesin. Ya, memang selama ini kalau diproduksi work center biasanya orang identik dengan mesin. Tapi kalau kita lihat contoh di sini ya, di work center itu ternyata bukan saja mesin yang sebagai work center, juga ada yang disebut dengan line production ya. Jadi kalau Anda lihat di area produksi, nanti kalau misalnya Anda masuk ke area manufacturing, pabrik gitu ya, itu ada disebut dengan line production. Line production itu adalah kalau saya umpamakan seperti kayak ban berjalan gitu ya. Nah, ban berjalan itu untuk
Misalnya contoh mesin filling ya. Mesin filling itu mesin pengisian pouch misalnya. Nah, dia menggunakan line production. Nah, line production itu dianggapnya sebagai work center ya. Kalau mesin jelas ya, kalau mesin produksi ya mesinnya itu sendiri, mesin dari filling itu sebagai work center. Nah, line productionnya pun disebut sebagai work center atau assembly work center ya. Assembly work center berarti tempat di mana work center itu dilakukan proses maintenance. Nah, itu pun bisa dianggap sebagai work center atau employee atau pekerja itu pun juga bisa disebut sebagai work center. Apa dasar yang mendasari sesuatu itu disebut work center di dalam manufacturing? Nah, kita melihat bahwa ternyata dikategorikan sebagai work center adalah karena di dalam activity baik itu mesin, line production, ya, assembly work center dan employee itu ada biaya gitu kan, ada cost yang dikeluarkan sehingga cost itu nanti yang akan dicas ya, dicas ke dalam produk gitu. Sehingga itu perlu kita maintenance sebagai work center karena dia ada cost gitu ya. Oke, kita lihat gambar yang sebelah kanan di sini di mana ada supervisor dari manufacturing mesin yang sedang melakukan proses orang teknik yang sedang melakukan proses maintenance. Kemudian di panah ke atas ini, yang ini ada scheduling ya, work time formula. Nanti di work center itu ada scheduling ya, ada scheduling kapan mesin itu mau dipakai begitu ya. Kemudian juga ada capacity planning. Nah, apa yang dimaksud dengan capacity planning? Yaitu available capacity formula. Kita tahu bahwa mesin itu, misalnya contoh mesin untuk membuat filling tadi, dia ada kapasitasnya berapa banyak yang dia bisa lakukan proses filling gitu. Nah, itu kapasiti dari planning. Nah, ya, masing-masing mesin biasanya sudah ada ukuran kapasiti dari kapasitas mesin. Ya, biasanya tim produksi ataupun manajer produksi mengetahui akan hal itu. Dan itu harus dimasukkan ke SAP sebagai data standar ya, standar kapasiti dari mesin. Oke. Kemudian berikutnya di dalam work center sendiri itu ada yang disebut dengan cost center ya. Itu tadi yang saya sebut bahwa di dalam kenapa disebut work center, kenapa mesin line production, assembly work center disebut sebagai work center? Karena untuk mengambil atau untuk men-tracking biaya-biaya yang dilakukan dalam work center tersebut. Nah, ini dia makanya ada di work center itu cost center. Sorry. Jadi ada cost center untuk menampung biaya ya. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan work center. Oke, berikutnya adalah routing ya. Maaf. Kenapa ada routing? Nah, routing itu adalah task list atau proses pengerjaan step-step yang ada di produksi. Itu pun ya adanya di work center. Oke, sebentar ya. Oke, kita kembali. Jadi poin-poin yang ada di work center yaitu tadi harus ada scheduling ya. Ada scheduling, ada capacity planning, kemudian ada cost center untuk menangkap biaya proses work center, dan terakhir adalah routing ya. Adalah task list step-step yang dilakukan di proses work center gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di SAP, di data SAP, work center itu dibagi dalam menu-menu seperti ini ya. Yang sebelah kiri yang biru ini ada basic data ya. Kalau kita lihat basic data itu bagiannya adalah untuk memasukkan name and description ya. Nama dari mesin dan ya, nama dan keterangan dari mesin gitu. Nama kode mesin dan keterangan dari mesin gitu. Kemudian ada yang disebut dengan standar value key. Nah, ini di sini saya menekankan ke teman-teman agar juga memahami terminologi yang ada di SAP ya. Di work center kita mengenal ada istilah standar value key.
Apa yang dimaksud dengan standar value key? Kalau tadi misalnya di dalam work center line production itu kita standar value key-nya adalah pertama ada employee, ya. Ada employee, kemudian ada mesin yang melakukan proses, dia kan berjalan gitu kan. Ada mesin, kemudian ya misalnya dua itu ya. Dia standar value key-nya adalah employee sama mesin. Nah, dua itulah sebagai base dari line production. Jadi dia sebagai standar value key-nya. Umumnya standar value key itu dia mempunyai beberapa bagian. Kalau misalnya dia mesin yang besar, ya, mesin yang besar berarti dia selain ada proses, ada fuel, ada employee. Jadi semua biayanya di breakdown gitu ya. Standar value key-nya apa aja. Jadi masing-masing work center itu mempunyai standar value key yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian default value. Default value ya berarti di sini ada control key. Di mana ini adalah parameter yang mendukung dari mesin itu. Apakah jadi control key itu biasanya dipakai dua ya, ada dua atau lebih dari dua. Umumnya dua. Yang satu sebagai internal proses. Jadi mesin itu dipergunakan sebagai proses untuk di internal ataupun yang eksternal ya, bisa juga mesin itu digunakan untuk eksternal proses gitu ya. Jadi ada dua pilihan. Nah, itu yang disebut dengan control key. Sedangkan wake data ini ada data-data dari HR gitu ya. Kemudian capacity ya. Anda lihat di sini ada capacity data di mana di capacity itu ada available capacity dan formula key. Apa yang dimaksud dengan available capacity? Kita tahu, tadi saya sudah sebutkan bahwa di mesin itu dia ada batas kapasiti yang dia hasilkan. Jadi secara hitung-hitungan dari tim produksi, misalnya mesin A itu kapasitasnya dia hanya mencapai 1000 piece gitu. Dia dapat menghasilkan 1000 piece dengan estimasi 100%, efisiensi 100% gitu ya, tidak ada masalah gitu. Nah, itu dia disebutnya dengan available capacity yang nanti akan diinputkan berapa capacity dari masing-masing work center gitu ya. Berikut pula formula key. Formula key nanti dia akan menghitung jika lo misalnya tadi kita lihat ada 1000 pieces, mesin itu menghasilkan 1000 pieces dalam waktu satu shift ya, satu shift sama dengan 8 jam. Nah, apakah ini jadi formula seperti ini kita masukkan. Jadi 8 jam dia menghasilkan 1000 pieces dengan efisiensi 100%. Nah, itulah yang disebut dengan capacity. Dia akan diinput sebagai standar ke dalam data work center. Kemudian scheduling ya. Kalau scheduling kita tahu bahwa dia kita tahu kalau ada beberapa mesin kita bisa schedulingkan. Jadi mesin mana yang akan dipakai di dalam proses produksi tapi ini jarang diaktifkan, jadi lebih nanti secara physically produksi yang mengatur ya. Jadi scheduling ini optional aja. Kemudian yang terakhir adalah costing ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dari work center data ini ada yang disebut dengan biaya ya, dari proses pengerjaan produksi itu ada biaya. Nah, biaya itu di-capture dalam costing. Costing sendiri itu dikumpulkan, dikolek oleh data CO-nya accounting yang nanti bakal jadi report accounting itu di cost center ya. Cost center itu seperti biaya biasanya cost center itu dipergunakan untuk biaya per departemen gitu ya. Contoh misalnya di sisi lain ya, cost center itu contohnya misalnya departemen R&D dia mengeluarkan satu barang ya, dan itu dia ada nilai value-nya gitu ya. Nah, mengeluarkan barang dengan nilai value itu biasanya dia akan di capture di dalam cost center. Cost center-nya adalah biaya yang dibebankan kepada R&D gitu. Nah, masing-masing departemen biasanya mempunyai cost center ya, karena memang
di departemen itu kan ada biaya yang harus disiapkan. Nah, nanti accounting akan membuat suatu wadah ya untuk mengkolek biaya-biaya masing di departemen. Begitu pula di mesin untuk mengkolekkan biaya-biaya, nah maka ada di cost center. Jadi cost centernya mesin itu nanti diidentifikasi. Biasanya satu mesin adalah satu cost center, gitu ya. Kemudian activity type. Nah, itu activity type tadi berhubungan dengan standar value key. Kalau standar value key tadi misalnya line production, dia ada dua activity. Yang pertama adalah manpower, employee, yang kedua adalah mesin itu sendiri, bahan berjalan gitu ya. Maka activity-nya, type-nya itu dibuatkan dua. Ya, itu tadi dua. Kemudian formula key. Formula key tentu saja ini ada hitung-hitungannya yang kalau dia satu shift ya sama tadi kayak rumusnya seperti kayak available capacity ya. Kalau ini lebih ke nanti ke prosesnya. Dia di prosesnya kalau misalnya 8 jam, maka activity-nya yang dua ini berapa sih biaya yang dibutuhkan. Ini kan ngomongin costing ya. Nanti rate-nya itu adalah biaya untuk employee misalnya. Itu berapa rupiah. Biaya untuk mesin bahan berjalan itu berapa rupiah. Nah, ini accounting nanti akan bisa menghitung ya dari estimasi tadi ada satu shift gitu ya. Kemudian capacity, available capacity dan rate-nya nanti akan ditentukan oleh tim accounting sebelum proses berjalan biasanya begitu. Oke, itu adalah parameter-parameter yang ada di work center data ya. Supaya untuk lebih detailnya mungkin Anda bisa lihat nanti di sistem SAP. Oke, nah ini dia produk costing. Tadi kita sudah menyinggung adalah biaya-biaya apa yang terjadi ketika di proses work center itu. Nah, Anda lihat di sini work center ke standar value key, formula konstan, dan formula key. Ini adalah rumus-rumusan yang di capture oleh tim PP, tim production, yang dimana dari tim PP sendiri dia hanya menyimpan kode-kode parameter ya. Sementara hitung-hitungannya itu nanti ada di bagian CO ya, bagian accounting CO. Kemudian kita selain itu di production selain diberikan kode-kode untuk menampung biaya juga diberikan cost center dan ini pun pengkodannya adalah dari tim CO-nya accounting gitu ya. Begitu pula activity-nya ya. Activity-nya kita hanya mendapatkan kode sedangkan nilai rate-nya, nilai berapa rupiahnya itu semua sudah ditentukan oleh tim CO. Nanti pada akhirnya di routing, secara di routing dengan adanya formula ini kita bisa membandingkan ya, accounting akan bisa membandingkan bagaimana standar ya. Di sini kan ada standar nih, di work center itu ada standar proses. Standarnya misalnya kayak tadi 8 jam satu shift harus menghasilkan 1000 pieces. Nah, ketika proses routing, aktualisasi, proses di berjalan, apakah mencapai itu gitu. Kadang-kadang memang tidak 100% ya, bisa jadi lebih atau kurang. Nah, itu nanti yang accounting bisa mengcapture biaya-biaya kelebihan atau kekurangan itu di dalam cost center, akan di-pool di cost center ya. Nah, ini dia cost unit rate-nya akan dihimpun dan nanti akan direkap berapa total rupiah yang dibutuhkan sebagai biaya dari proses mesin yang pada akhirnya menjadi cost for internal activity, akan menjadi HPP ya, harga pokok produksi gitu ya. Ditambah overhead ya, overhead itu ya biaya-biaya yang lain yang tidak di-capture di dalam sistem SAP. Jadi di dalam proses pengerjaan mesin itu ada biaya yang memang di-includekan di dalam sistem SAP, ada juga yang di luar itu. Misalnya di luar itu seperti kayak tadi fuel ya, fuel tidak dimasukkan atau biaya overhead yang lain mungkin listrik. Nah, ini dia di luar biaya yang lain. Nanti juga akan dihitung total semuanya biaya-biaya yang ada di SAP berikut biaya-biaya lain yang menyangkut sehingga didapatkan HPP, harga pokok produksi di dalam proses produksi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kemudian. Oke, produk costing, kemudian nah ini dia capacity header. Kalau kita lihat mesin itu sendiri di dalam SAP, ini contoh ya,
Contoh misalnya plan ya. Plan, kemudian work center-nya filling, tadi mesin filling misalnya ya. Capacity kategorinya sebagai mesin. Kemudian Anda perhatikan di sini ada factory calendar ya. Jadi ini juga, nah disinilah factory calendar itu, yang mempengaruhi proses. Nah, factory calendar itulah yang mempengaruhi proses yang akan di GI ataupun di GR, baik itu di MM maupun di PP. Jadi kalau factory kalendernya Anda belum setup, nah ini akan jadi error gitu ya. Maksud belum bisa di setup itu misalnya sekarang tahun 2021, Anda belum melakukan proses inisialisasi factory calendar, itu dia akan error gitu ya. Jadi ini juga harus aware dari tim PP untuk melakukan proses factory calendar. Kemudian standar, Anda lihat standar available capacity. Nah, di sini dia standar mesinnya ditentukan. Biasanya ketika mesin datang, itu kita tim produksi sudah tahu. Kalau misalnya startingnya jam 8, startingnya jam 8 ya, kemudian finish jam 24, kemudian length of break-nya kosong, berarti operating time-nya adalah 16 jam ya. Berarti operating prosesnya itu adalah 16 jam. Jadi kapasitinya adalah 16 hours. Ini 16 jam dengan satu mesin dan capacity utilization-nya 100% ya. Efisiensinya 100%. Nah, ini standar dari capacity mesin. Ya, capacity header mesin itu standarnya. Nanti bagaimana tadi kita udah lihat, nah ketika proses routing ya, proses berjalan berarti aktualisasi, berapa perbandingan antara capacity dengan realisasi gitu ya. Itu akan dihitung oleh accounting sebagai biaya sebelum dan sesudah proses produksi. Oke, kemudian itu tentang work center ya. Kita akan lebih jauh lagi nanti tentang routing ya. Routing itu seperti apa? Mudah-mudahan nanti Anda bisa pahami. Kita akan break dulu. Kita lanjutkan nanti di video tutorial berikutnya tentang work center ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah. Itu semata-mata dari keilmuan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya Ahmad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.